من أنا من أنا من أنا لولاكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bergantinya hari, bergantinya bulan dan bergantinya tahun, berputarnya matahari dan bulan, artinya semakin dekat perpindahan kita. Perpindahan minal qusuri ilal kubur, semakin dekat perpindahan seorang manusia dari istana-istana manusia yang mereka banggakan selama hidupnya. Minal qusuri ilal kubur, mereka akan berpindah ke kuburan mereka masing-masing. Min mula'abatil jawari wal ghilman, seorang manusia semakin hari dia akan semakin dekat perpindahannya dari bermain-main dengan para wanita, dengan anak-anak, ila muqasatid didan, dia akan berpindah dalam kehidupan bersama dengan ulat-ulat yang ada di kuburnya. Semakin hari semakin dekat perpindahan manusia minat tana'umi bit-ta'ami wasyarab ila tamarrughi bit-turab. Seorang manusia sebentar lagi dia akan berpindah. Hari-harinya akan berbeda dari hari-hari dia bernikmat-nikmat dengan makanan, bernikmat-nikmat dengan minuman, akan berubah. Dia akan berguling-guling dengan debu yang ada di kuburnya. Min ungsil asyrah, dia akan berpindah dari ketenangan, bercampur dengan manusia, berkenalan dengan manusia, ila wahsyatil wahdah, akan berpindah dengan kengeriannya, kegelisahannya, hidup sendiri di kuburnya. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin hari artinya semakin dekat persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin dekat perpindahan kita kepada akhirat. Perpindahan kita kepada satu tempat di mana setiap dari kita akan didudukkan, akan diberdirikan, akan dihadapkan kepada Sang Maha Kuasa, akan dihadapkan kepada innallaha alimun bidzatis sudur, akan dihadapkan kepada Zat yang Dia sangat mengetahui isi dari hati kita, akan dihadapkan kepada Zat yang Dia sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Jangankan perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, biji yang begitu kecil di dalam kegelapan malam pun Allah tahu, apalagi hanya perbuatan seorang manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayangnya para manusia semakin dekat perjumpaan dia dengan Allah, semakin sedikit persiapan dia untuk berjumpa dengannya. Semakin dekat kematiannya, semakin cinta dia kepada dunia. Semakin dekat dia meninggalkan dunia, semakin rakus dia mengumpulkan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita merenung sejauh mana persiapan kita menuju akhirat. Sejauh mana kita mempersiapkan hati kita untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu berjumpa dengan Allah? Dikala hati kita masih penuh dengan kemaksiatan,
di mana hati kita masih penuh dengan kotoran-kotoran, di mana hati kita masih penuh dengan kecintaan kepada dunia. Bagaimana bentuknya kita, hadirin yang mulia, ketika kita dihadapkan kepada Allah? Kemudian Allah bertanya kepada kita, wahai fulan, adzakarta fi yaumi kadza? Apakah engkau ingat di hari ini, fi waqti kadza, di hari ini? Aghlaqtal abwab, engkau mengunci pintu-pintu rumahmu. Wa satarta an a'yunin nas, engkau menutupi dirimu dari pandangan-pandangan manusia. Ketika engkau telah merasa jauh dari pandangan manusia, engkau melakukan kemaksiatan. Apakah engkau tidak merasa aku melihatmu? Apakah engkau tidak merasa aku mengawasimu? Lima ja'altani ahwadan nadhirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa engkau repot menutupi dirimu dari pandangan manusia dan engkau tidak peduli dengan pandanganku? Lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Kenapa engkau menjadikan aku sebagai serendah-rendahnya orang yang memandang dirimu? Engkau peduli dengan pandangan istri, engkau peduli dengan pandangan teman-temanmu, engkau peduli dengan pandangan orang tuamu, tapi engkau tidak peduli dengan pandanganku. Apakah aku lebih hina dari istri? Apakah aku lebih hina dari teman-temanmu? Padahal aku memberikan rezeki kepadamu. Padahal akulah yang menciptakan engkau, akulah yang memelihara engkau. Hadirin yang mulia, bagaimana kita saat itu apabila kita dalam kehidupan ini tidak persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapan, kita tidak persiapan, kematian tetap akan datang. Kita persiapan, kita tidak persiapan, kita mikir dan kita tidak mikir, tetaplah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita akan berjumpa dengan makhluk namanya kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita fikirkan akhirat kita. Marilah kita pikirkan perjumpaan kita dengan guru-guru kita. Perjumpaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Persiapan untuk akhirat bukan persiapan mengumpulkan pasukan, hadirin yang mulia. Persiapan menuju akhirat bukan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, bukan, hadirin yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun." Nanti di akhirat harta tidak ada manfaatnya. Walaupun kita punya segunung emas, walaupun kita memiliki dunia dan segala isinya, harta tidak ada gunanya di sana. Malu wala banun, walaupun kita mempunyai anak-anak yang hebat, kita mempunyai anak-anak yang ahli militer, anak-anak yang menjadi raja, la yanfa, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang bermanfaat di sana, hadirin yang mulia? Apa yang menguntungkan manusia di sana, hadirin yang mulia? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat di sana, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sana, orang yang akan mendapatkan ridhanya, orang yang akan mendapatkan cintanya di sana adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, bukan bimalin katsir, tapi biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-qalbul salim, hati yang selamat itu adalah hati yang bersih minasyirki wal kufr, hati yang bersih dari seluruh kesyirikan,
dan seluruh kekufuran. Hadirin yang mulia. Faqala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-qalbus salim huwa al-qalbul khalis. Hati yang bersih. Hati yang selamat adalah hati yang bersih. Bersih dari segala kotoran. Minas sifat al-lamimah. Dari segala penyakit-penyakit hati. Dari segala dendam. Dari segala hasad. Dari segala dengki. Dari segala marah kepada umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita cek hati kita masing-masing. Apakah hati kita pada saat ini termasuk qulubun maridah, hati-hati yang berpenyakit, hati-hati yang di dalamnya ada sifat kemunafikan, hati-hati yang tidak ada cinta kepada akhirat, hati-hati yang tidak ada benci kepada dunia, ataukah qalbun salim, hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fitrah semua manusia ini adalah makhluk yang susah melihat keburukan diri sendiri. Setiap keburukan yang dia lakukan, dia akan berusaha membelanya. Dia akan berusaha menutupi keburukannya. Itulah manusia. Dia tidak ingin tampak salah di hadapan mata dia sendiri. Maka para ulama, mereka membuat satu tanda-tanda hati itu selamat, agar kita mengetahui di manakah posisi hati kita yang sebenarnya. Kalau kita menemukan tanda-tanda itu dalam kehidupan kita, artinya hati kita dalam keadaan sehat. Hadirin yang mulia. Su'ila Abul Qasim Al-Hakim rahimahullahu ta'ala an salamatil qalb. Seorang ulama, beliau ditanya mengenai hati yang selamat, seperti apakah hati yang selamat itu? Maka beliau mengatakan, lahu salasu alamat. Hati yang selamat itu ada 3 tandanya, kata beliau. Yang mana apabila tanda 3 ini ada dalam kehidupan kita, artinya keselamatan insya Allah lebih terbuka di hadapan kita. Awwaluha alla yu'zi ahada. Tandanya seorang manusia itu hatinya sehat, hatinya selamat, akan selamat dunia dan akan selamat akhirat. Alla yu'zi ahada. Di dalam hatinya tidak ada rasa ingin menyakiti orang lain. Tidak ada rasa ingin menghancurkan orang lain. Tidak ada rasa ingin melukai orang lain. Tidak ada rasa ingin merendahkan orang lain. Tidak ada rasa iri kepada orang lain. Inilah tanda hati yang selamat. Alla yu'zi ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang-orang yang orang lain merasa aman dari keburukannya. Orang lain merasa aman, orang lain merasa selamat dari tingkah laku tangan dan kakinya. Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam kehidupan kita, apakah kita ini masih ingin menghancurkan orang lain? Apakah kita ini masih ingin menyakiti orang lain? Apakah penderitaan orang lain menjadi kegembiraan hati kita? Bila musibah yang mengenai saudara kita, kesakitan yang mengenai saudara kita menjadikan kita senang hati kita, artinya penyakit-penyakit hati masih bercokol dalam hati kita. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua kali, alla yata'adza min ahad. Tandanya seorang manusia itu hatinya sehat. Tandanya seorang manusia itu hatinya selamat, alla yata'adza min ahadin. Apabila dia dilukai, apabila dia disakiti, apabila dia direndahkan, apabila dia dihinakan, dia tidak merasa sakit dengan itu semua. Dia menerima dengan sabar. Sebagaimana para nabi, para rasul, mereka mengatakan, wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Hai orang-orang kafir, sakitilah kami.
ganggulah kami, rendahkanlah kami. Wala nasbiranna, sungguh pasti kami akan sabar dengan apa yang kalian buat kepada kami. Itulah tanda hati-hati yang sehat, hadirin yang mulia. Apabila dalam kehidupan kita masih terasa sakit apabila disakiti, kita masih terasa luka apabila dilukai, kita masih merasa hina apabila dihinakan, artinya kita belum kenal kepada Allah. Artinya kita belum dekat kepada Allah, hadirin yang mulia. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, dia tidak peduli dengan apa yang dia buat manusia kepada dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Allah, "Illam takun bika alayya ghadab fala ubali." Ya Allah, asalkan kau tidak murka kepadaku, walaupun manusia melempari batu, walaupun manusia melukai kakiku, walaupun manusia mengeluarkanku dari negeriku, la ubali ya Allah, aku tidak peduli ya Allah. Hari ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati kita sekarang? Apakah kita masih terlalu peduli dengan sikap manusia kepada kita? Ataukah yang kita pedulikan hanya ridha Allah? Ataukah yang kita pedulikan hanya cinta Allah? Bagi seorang manusia yang hatinya sehat, maka inti dari pikiran dia adalah bagaimana Allah cinta kepada dia. Inti dari pemikiran dia adalah bagaimana Allah ridha dengan dia. Karena pikiran dia hanya satu, man wajadallah wajada kulla syai'. Kalau aku sudah mendapatkan Allah, segalanya sudah aku dapatkan. Walaupun manusia mengusirku, walaupun manusia merendahkanku, walaupun manusia menyakitiku, aku tidak peduli, hadirin. Bahkan seorang ulama, beliau mengatakan, tandanya seorang manusia itu hatinya sehat adalah apabila doanya kepada musuhnya lebih kuat daripada doanya kepada orang-orang yang dicintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga, idza stana'a ma'a ahadin ma'rufa lam yatawaqqa minhu al-mukafa'ah. Tandanya seorang manusia itu hatinya selamat, tandanya seorang manusia itu hatinya sehat adalah ketika dia berbuat kebaikan kepada saudaranya, ketika dia bersedekah kepada saudaranya, ketika dia mempunyai jasa kepada saudaranya, lam yatawaqqa minhul mukafa'ah, maka di dalam hatinya tidak terbetik sedikit pun harapan, tidak terbetik sedikit pun keinginan untuk dibalas oleh temannya yang dia telah berbuat baik kepada dia. Apabila kita telah berbuat baik kepada orang lain, kemudian kita mengharapkan balasan dari dia, walaupun balasan itu hanya ucapan terima kasih, walaupun balasan itu hanya senyuman, walaupun balasan itu hanya bentuk perhatian dia kepada kita, itulah tanda-tanda hati kita masih ada penyakitnya. Karena kita masih melihat makhluk itu ada, kita masih melihat makhluk itu bisa berbuat. Saat itulah hati kita masih dalam keadaan bahaya, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Jumat yang mulia ini, hadirin yang mulia, marilah kita usahakan alla yu'dhi ahada. Bagaimana di dalam sisa-sisa umur kita ini yang entah masih berapa hari, jangan sampai ada keinginan berbuat buruk kepada saudara muslim kita. Wala yata'adza min ahadin, dan di dalam sisa-sisa umur ini sabarlah. Tidak usah merasa tersakiti, tidak usah merasa dendam dengan orang-orang menyakiti kita. Hidup kita tidak lama, hadirin yang mulia. Sebentar lagi surga sudah menunggu kita. Sebentar lagi orang-orang soleh akan menjemput kita, hadirin yang mulia. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah arti mujahadah menahan perasaan di dunia yang hanya sebentar. Kita tahan diri kita tahan, kita sabar-sabar. Tidak lama, hadirin yang mulia. Kemudian idza sana'a min ahadin ma'rufa, berbuat sebanyak-banyaknya, hadirin yang mulia. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang lain. Karena balasan Allah itu lebih besar. Karena cinta Allah itu lebih besar. Wa ridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah kepada kita jauh lebih besar dari segala-galanya. Maka dalam hidup jangan berharap kepada makhluk. Berharaplah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, carilah cintanya Allah. Semoga kita semua
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan tiga-tiganya ini, hadirin yang mulia, dan kita sowan kepada Allah dalam keadaan hati kita dihitung sebagai qalbun salim. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. أستغفر الله العظيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.